Jokowi ditolak di NTT, ya, rakyat di daerah mulai melawan. Ini ada salah satu aktivis begitu kan ya, dari pro demokrasi ini menolak Jokowi hadir ke NTT ya, karena merasa kecewa dengan Jokowi. Ini adalah pendukung-pendukung seorang Jokowi ya, di mana di tahun 2014 sampai 2019 mereka adalah pendukung seorang Jokowi dan sekarang itu kecewa terhadap Jokowi ya. Kekecewaan Jokowi sudah mulai muncul. Bagaimana konstitusi yang seolah-olah dipermainkan ya. Dari forum aktivis demokrasi, yakni pro demokrasi tolak Jokowi di NTT ini banyak sekali yang kemudian spekulasi di situ begitu kan, menolak kedatangan seorang Jokowi. Kabarnya seorang Jokowi di situ adalah kunjungan ke NTT dan bahkan 3 hari di sana. Karena kabarnya akan meresmikan sejumlah infrastruktur yang ada di NTT. Ya, saya rasa kalau ada penolakan seperti ini, nampaknya masyarakat sudah mulai melawan terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Banyak kekecewaan di situ begitu kan ya. Maka di sinilah yang kemudian forum dari aktivis pro demokrasi ini dari NTT ini menolak kehadiran Joko Widodo atau seorang presiden yang bakal melakukan kunjungan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penolakan ini sebagai bentuk ya kekecewaan terhadap Presiden Jokowi selama memimpin ini. Bahkan dalam beberapa pernyataan mengatakan bahwa forum aktivis pro demokrasi NTT ini yang diwakili oleh kalau nggak salah dari Jimmy, terus kemudian dari Gani Kobasu begitu kan, terus kemudian dengan yang lain. Dalam pernyataan sikap itu dari forum aktivis pro demokrasi di NTT itu menyampaikan poin-poin penolakannya. Yang pertama terkait dengan terkait dengan kinerja seorang Jokowi ya. Terkait kinerja seorang Jokowi selama memimpin tahun 2014-2019, pendukung-pendukung mereka banyak yang kecewa ya, karena seolah-olah merasa dibodohi ya, dan bahkan muncul ya seolah-olah Jokowi mewarisi yang namanya nepotisme, yang namanya KKN. Mereka seolah-olah culas, tapi pada kenyataannya di balik ini semua begitu kan ya. Banyak yang kemudian kecewa terhadap seorang Jokowi itu. Akhirnya seorang Jokowi ditolak ya. Nampaknya inilah yang kemudian masyarakat sudah mulai melawan ya kinerja dari seorang Jokowi selama memimpin. Nampaknya begitu banyak cawe-cawe yang kemudian dimainkan dari seorang Jokowi begitu. Bahkan saya rasa kalau seorang Jokowi mempromosikan seperti itu, maka jelas ini adalah mengalami kemunduran demokrasi, dan inilah yang ditolak oleh masyarakat. Masyarakat bukan menolak tidak suka pada Jokowi, tapi kebijakan-kebijakan seorang Jokowi yang selama ini dilakukan oleh seorang Jokowi banyak yang kemudian ya banyak yang kecewa. Nampaknya banyak yang merasa dibodohi, terus kemudian seolah-olah mewarisi bagaimana kehidupan politik begitu kan ya, yang terbiasa culas, nepotisme, yang menghina nuansa-nuansa kepatutan dan lembah hukum ya, dan melayani kekuasaan. Inilah yang kemudian ya disampaikan dari forum pro aktivis demokrasi ini, menunjukkan bahwa dia menolak ya kedatangan dari seorang Jokowi di situ. Banyak orang yang kecewa, mungkin di daerah-daerah yang lain akan bergerak di situ begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang Jokowi ya mungkin banyak yang kemudian merasa dibodohi ya, dengan artinya masuk gorong-gorong ya, culas begitu kan, seolah-olah pro terhadap rakyat. Tapi pada kenyataannya adalah di balik itu semua bagaimana mewarisi demokrasi yang kemudian dianggap sejarah ya penting bagi bangsa dan negara, tiba-tiba dicederai dengan adanya si Paman, dengan adanya Gibran maju sebagai wapres begitu kan, padahal dia sebenarnya tidak cukup umur. Kenapa kok bisa? Dan awalnya seorang Jokowi sudah mengatakan bahwa Gibran ya belum berpengalaman, dan tiba-tiba dicalonkan seperti itu. Ini gimana? Artinya
saya kira sangat tepat sekali begitu apa yang disampaikan para aktivis pro demokrasi ini begitu kan ya, untuk melihat bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan seorang Jokowi ini begitu kan ya harus benar-benar benar-benar diperbaharui oleh kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya. Karena kita lihat saja seolah-olah yang kemudian dituntut di situ adalah masalah pembegalan terhadap hukum. Ya, banyak ya sekarang ini melihat bahwa hukum yang ada di Indonesia sekarang ini kan sudah banyak begitu. Ada Mahkamah Konstitusi, ada MA yang seolah-olah bisa dipreteli dari seorang Jokowi. Dan inilah yang kemudian penolakan-penolakan inilah yang kemudian ya menjadi menggema begitu hari ini. Bahkan ya mengatakan proses dari pembegalan hukum yang terjadi di era kepemimpinan seorang Jokowi ini sangat vulgar sekali. Dipertontonkan bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ya itu sudah di depan mata. Bagaimana reputasi seorang Anwar Usman dipertaruhkan di situ demi seorang siapa begitu? Kalau bukan seperti itu. Inilah yang kemudian ditolak oleh masyarakat itu. Sangat-sangat disayangkan begitu hal-hal kayak beginian. Padahal seorang Jokowi ini begitu ke NTT di situ begitu kan ya sempat ada penolakan, ada penghadangan begitu kan ya, dan bahkan ya disebut 3 hari di situ akan meresmikan sejumlah infrastruktur yang ada di NTT dan bahkan ada yang mengatakan wah ini seorang Jokowi begitu tidak lepas dari salah satu cagup dari NTT. Kabarnya ada salah satu orang yang kemudian disepil begitu kan ya untuk mendukung salah satu calon. Kalau ini benar maka kemudian yang terjadi bagaimana nantinya ya. Dari aktivis inilah yang kemudian ya kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur di NTT yang dijadwalkan berlangsung pada kalau nggak salah tanggal 1 sampai tanggal 3 begitu kan ya mendapat reaksi keras dari aktivis yang tergabung dalam pro demokrasi di NTT ini. Nampaknya begitu kan banyak yang tidak hanya di NTT nantinya banyak penolakan-penolakan yang kemudian nantinya ada begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa rakyat sudah di daerah sudah mulai melawan. Jokowi ditolak di berbagai daerah. Saya kira nanti betapa luar biasanya masyarakat kalau itu bersatu begitu kan ya. Setelah lengser wah bisa saja diadili nanti karena inilah negara demokrasi begitu. Makanya dengan adanya seperti ini apakah seorang Jokowi mau cawe-cawe lagi? ini kita lihat saja realitasnya sekarang ini begitu kan ya. Kalau dia berdalih bahwa akan meresmikan sejumlah infrastruktur di NTT ya silahkan begitu kan ya. Tapi inilah kemudian kunjungan kedua seorang Jokowi ke NTT. Kabarnya ini 3 hari di situ begitu akan meresmikan itu. Nah saat seorang Jokowi berada di situ sampai Oktober begitu pengawalan dan pengamanan VVIP ya siap siaga. Mulai di persimpangan jalan mulai ada yang menjaga begitu kan karena ada reaksi penolakan terhadap seorang Jokowi ini. Makanya banyak yang kemudian saya kira tidak di NTT mungkin di daerah-daerah yang lain banyak mungkin yang akan menolak terhadap seorang Jokowi ini karena dianggap sebagai gagal bagaimana untuk merawat demokrasi yang sudah ada kemajuan begitu sejak dipimpin oleh Pak SBY tapi pada kenyataannya dipimpin oleh seorang Jokowi banyak yang kemudian kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa soal masalah hukum, soal masalah ekonomi, soal masalah angka kemiskinan, soal masalah kesejahteraan begitu kan. Inilah yang kemudian masyarakat menganggap gagal terhadap seorang Jokowi itu. Dan apalagi masalah soal hukum. Tahu sendiri begitu kan ya hukumnya bagaimana untuk mempreteli demokrasi hari ini. Ya kita lihat bahwa kalau sebagai seorang pemimpin seharusnya kan ketika ada mau cawe-cawe siapapun di situ untuk meloloskan ini dan itu sebenarnya kan dilarang begitu kan. Bahkan Anwar Usman kita lihat saja Anwar Usman reputasinya di situ benar-benar dipertaruhkan begitu. Mau bagaimana lagi begitu kan? Coba kita lihat saja nanti di berbagai daerah mungkin ada penolakan-penolakan tertentu kepada seorang Jokowi karena dianggap memimpin bangsa kita adalah justru demokrasi akan mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.